saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Kabupaten Sumedang yang sudah menangkap oknum wartawan bodrek lah Pak, yang memeras para kepala desa hampir berapa, 6 orang atau 9 orang. Nah, ini yang terjadi, dan saya pesan kepala desa, kalau gubernurnya sudah berani mengupload anggaran secara terbuka, mengumumkan, dan orang boleh mengakses anggaran Provinsi Jawa Barat, sehingga ketika orang saya nuduh saya menggunakan buzzer dibayar oleh APBD, saya tantang untuk membuktikan, kan nangis juga, nggak berani. Nah, kepala desanya juga harus begitu. Masa anggaran 31 triliun sudah boleh dibaca, masa anggaran cuma 1 miliar nggak boleh dibaca? Menurut saya sudah saatnya kepala desa hilang dari rasa takut dengan cara sudahlah terbuka kepada masyarakat, dan hentikan kebiasaan nakal dan nambah istri. Udahlah, Bapak boleh jabatan jam intel, tapi urusan kawin lagi kalah sama kepala desa. Tepuk tangan bagi yang kawin lagi. Dan kemudian yang berikutnya nggak usah lagi lah desi apapun bikin bintek-bintekan, nggak usah bintek lagi, sudah pakai aplikasi kok, sudah aplikasi. Nah, yang terakhir juga saya sampaikan, hari ini aparat-aparat desa rata-rata males, jarang turun ke masyarakat, jarang membimbing kegiatan-kegiatan di lingkungan karena sibuk dengan sistem layanan keuangan. Beda dengan zaman dulu. Dulu itu namanya kadus, itu berwibawa banget. Nah, hari ini memang turun, Pak, karisma. Mungkin bisa jadi Pak Mendes itu disebabkan karena harus kita ngejar pendidikan, Pak. Padahal pejabat culture itu tidak mesti sekolahnya tinggi. Bisa jadi nggak lulus SD, tapi kalau dia punya pengaruh, punya power, bisa jadi pemimpin. Tapi karena sekarang sarjana, SMA, sehingga ya itu tadi yang culture-nya tidak lagi terlihat. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan, dan saya harapkan seluruh jajaran kepala desa di Jawa Barat, mari kita lakukan transparansi, umumkan seluruh anggaran kita di WA grup desa. Di desa itu ada WA grup, Pak. Ketika kepala desa sekarang tuh gampang, seluruh penduduknya sudah punya HP, dimasukin dalam grup, kemudian dikelola oleh admin di desanya. Sebenarnya bisa dalam setiap hari melaporkan apa yang dilakukan, gampang banget desa itu karena dihitungnya banyak. Diumumkan aja anggarannya, kemudian agar apa, kalau kepala desa beli mobil tidak dianggap pakai dana desa, padahal dia jual warisan kan itu. Dan terakhir, memang paling tidak enak jadi kepala desa, bener, makanya saya nggak mau. Pertama, gajinya kecil dan sering telat, bener nggak? Gajinya kecil dan sering telat. Yang kedua, selalu disuruh-suruh, karena seluruh target itu dari presiden, turunnya itu nyuruhnya kepala desa. Nah, setelah ke desa nanti nyuruhnya ke RT. Itu. Yang ketiga adalah beratnya di kepala desa, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah dikit itu dinilai. Kalau bupati rada tinggi lah, susah lah, gitu loh. Gubernur apalagi makin jauh, kecuali saya. Ya kan, karena beda, tiap hari diincar terus, apa aja salah dicariin. Gitu. Karena memang lagi KDM kan, Kang Duda merajalela. Jadi orang takut karena saya merajalela. Nah, itu karena deket. Nah, sehingga kepala desa beli motor ketahuan. Kepala desa kawin lagi, istrinya curhat, ketahuan. Kemudian kepala desa beli sawo, ketahuan. Nggak enaknya jadi kepala desa. Untuk itu jangan lama-lama jadi kepala desa, cukup 1 periode, setelah itu jadi anggota DPR. Insya Allah tidak akan ketahuan. Lebih enak jadi anggota DPR daripada jadi kepala desa. Dan sekarang banyak anggota DPR yang karirnya rata-rata kepala desa, bahkan sudah ada yang jadi bupati, sudah banyak sekali. Ucapkan terima kasih.